Halo, salam jumpa lagi dalam Perspektif Isidorus Lidi Jawa. Simponi Provinsi Flores. Apa kabar rencana pembentukan Provinsi Kepulauan Flores? Ya, mungkin saudara-saudara belum tahu ya kabar terbaru. Saya berikan informasinya. Ya, pada tanggal 6 Juni 2023 yang lalu telah diadakan rapat kerja nasional ya berkaitan dengan pembentukan Provinsi Kepulauan Flores. Rapat ini dibuat di Gedung Juang di Jakarta, dihadiri oleh sekitar 100-an lebih tokoh dari Flores Lembata ya, dan tokoh-tokoh Flores Lembata yang ada di Jakarta. Lalu apa hasilnya? Ya, Rakernas itu menghasilkan 6 rekomendasi. Ya, saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Yang pertama, Forum Rakernas menyatakan bahwa ya pemekaran Provinsi Kepulauan Flores itu adalah sesuatu yang institusional. Artinya memang sesuai dengan amanat Undang-Undang ya nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Jadi dasarnya sudah jelas bahwa perjuangan pemekaran ini adalah hal yang sesuai dengan spirit Undang-Undang pemerintah daerah. Jadi bukan mengada-ada atau mencari-cari kerja. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ya, Forum Rakernas minta kepada pemerintah pusat untuk mempertimbangkan lagi kebijakan moratorium pemekaran provinsi baru. Karena selama ini yang boleh mekar itu hanya provinsi-provinsi baru yang ada di Papua. Sedangkan di luar itu masih dibatasi oleh moratorium yang sampai dengan tahun 2028 baru bisa dibuka moratoriumnya. Nah, Rakernas minta agar pemerintah pusat mempertimbangkan lagi kebijakan moratorium ini, mengingat Flores itu punya 9 kabupaten dan itu adalah daerah yang gemuk. Karena itu dari aspek birokrasi tentu sangat memakan biaya yang tinggi, high cost, dan rentang pembangunan yang cukup jauh. Karena itu memang sangat penting untuk segera dilakukan pemekaran Provinsi Flores. Yang ketiga, Forum Rakernas meminta agar pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur proaktif, responsif, dan perlu memfasilitasi kegiatan-kegiatan berkaitan dengan rencana pembentukan Provinsi Kepulauan Flores ini. Pemprov jangan diam-diam saja atau malah tidak responsif ya. Jangan sampai Pemprov dinilai tidak mendukung ya gerakan yang lahir dari aspirasi masyarakat Flores ini. Itu yang ketiga. Nah, rekomendasi keempat adalah Forum Rakernas meminta agar para kepala daerah dan DPRD di 9 kabupaten di Flores itu harus bekerja sama, harus mendukung perjuangan pembentukan Provinsi Kepulauan Flores ini ya. Para bupati ya, wakil rakyat di Flores mesti berkolaborasi, harus mendukung gerakan ini. Jangan mati angin, tidak jelas, dukung tidak, lalu kelihatan seperti setengah hati. Nah, ini yang membuat perjuangan untuk mewujudkan Provinsi Flores menjadi begitu berat, karena sepertinya tidak ada dukungan secara politik, bahkan anggaran dari 9 kabupaten di Flores sana. Dan rekomendasi yang kelima adalah mengajak seluruh masyarakat Flores ya, bahkan masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk mendukung gerakan, mendukung aspirasi pembentukan Provinsi Kepulauan Flores ini. Mengapa? Karena seperti yang tadi dikatakan ya, Flores ini adalah daerah yang sudah memiliki 9 kabupaten. Ini daerah gemuk karena dari aspek birokrasi kadang-kadang high cost ya, orang harus ke Kupang, sedikit-sedikit ke Kupang, butuh waktu, butuh tenaga, butuh biaya, high cost. Lalu
rentang kendali pembangunan itu terlalu jauh. Karena itu untuk melakukan akselerasi pembangunan dirasa cukup sulit karena rentang kendalinya jauh. Karena itu memang butuh dukungan dari seluruh masyarakat Flores, baik yang di Flores maupun Flores diaspora dan masyarakat Nusa Tenggara Timur pada umumnya. Dan rekomendasi yang terakhir adalah Forum Rakernas membentuk formatur untuk merevitalisasi dan merestrukturisasi kepengurusan panitia pembentukan Provinsi Kepulauan Flores, baik yang ada di Flores maupun yang ada di Jakarta. Nah, itu kabar terbaru ya berkaitan dengan wacana pembentukan Provinsi Flores, di mana pada tanggal 6 Juli lalu sudah diadakan Rakernas di Jakarta. Lalu bagaimana sikap kita ke depan? Ya, kalau saya melihat rencana pembentukan Provinsi Flores itu seperti sebuah simfoni. Anda tahu kan simfoni? Kalau ada kolaborasi ya dinyanyikan secara apik bersama-sama itu merdu. Tetapi kalau tidak diatur, tidak ditata, tidak dikelola dengan baik, maka hasilnya itu kadang-kadang forte, ya, keras gaungnya, kuat gemanya. Lalu tiba-tiba menjadi sangat piano dan pianissimo, menjadi sunyi, sepi. Itulah yang akhirnya orang selalu mengaitkan ya rencana pembentukan Provinsi Flores ini timbul tenggelam. Kadang-kadang kuat sekali gemanya, kuat sekali gaungnya, ada gerakannya, tapi kadang-kadang juga diam, ya, sunyi, sepi. Nah, ini yang menjadi pertanyaan publik. Apakah memang wacana pembentukan Provinsi Flores itu sesuatu yang serius atau tidak? Tetapi saudara-saudara, kita perlu mengapresiasi ya tokoh-tokoh penggagas terbentuknya Provinsi Flores. Bahkan seperti saudara tahu ya, sudah 67 tahun aspirasi ini menggeliat, menggelora, mulai dengan cikal bakalnya tahun 56 di Lomlen, Lembata, dan terus bergulir hingga saat ini. Kita berharap agar mungkin bukan tahun depan, mungkin bukan 5 tahun, mungkin bukan 10 tahun, tetapi pada suatu saat nanti Provinsi Flores terbentuk, dan itulah hasil dari perjuangan yang panjang, ya, perjuangan yang tidak kenal waktu, ya, perjuangan yang melelahkan, namun pada akhirnya bisa memberikan hasil yang maksimal. Kita beri apresiasi untuk para pejuang pembentukan Provinsi Flores. Mari ya kita dukung, kita kawal agar memang ini sampai menjadi kenyataan. Oke, jangan ngomong dulu calon ibu kota Provinsi Flores di mana. Yang jelas kalau provinsi terbentuk pasti ada ibu kotanya. Mau tahu di mana? Nanti ya. Nantikan di Pil Sehat episode berikutnya. Oke. Salam sehat dan Tuhan memberkati.